Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Shalom semuanya, kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa meminta pimpinan kepada Tuhan sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas waktu yang indah. Saat ini kami mau bersama-sama menyediakan diri kami untuk boleh mendengarkan setiap kebenaran firman. Biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga saat kami mendengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kata cemburu. Saya yakin pasti kita semua pernah mendengar kata ini, atau mungkin pernah mengalaminya. Pernahkah kita melihat sepasang kekasih yang bertengkar karena persoalan cemburu? Atau Anda sendiri pernah mengalaminya? Secara pribadi, saya pernah merasakan yang namanya cemburu. Perasaan itu membuat hati saya tidak nyaman, baik dalam melakukan segala sesuatu, dalam perbuatan, dalam perkataan saya, itu rasanya sangat tidak nyaman. Apa hubungannya dengan firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini? Kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tentu kita tahu dengan pasti bahwa cemburunya Allah beda dengan cemburu manusia. Allah pencemburu itu berarti Allah tidak ingin kita menyembah Allah yang lain selain daripada Allah sendiri. Ia tidak ingin kita mendua hati atau bahkan mentigakan hati kita bagi orang-orang lain. Pada pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Zefanya pasal yang kedua ayat 1 yang sampai ketiga. Saya akan membacakannya dengan judul perikop seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Di dalam kitab ini, berbicara mengenai konteks bangsa pilihan Tuhan yang melakukan penyembahan berhala. Dalam hal ini mereka melakukannya pada masa pemerintahan Raja Manasye, raja yang terkenal dengan kejahatannya. Di dalam masa pemerintahan raja itu, umat pilihan Tuhan melakukan dosa, membuat Tuhan menjadi cemburu dengan menyembah Allah-Allah lain, dengan menyembah Baal, Molok, dan imam-imam berhala. Saat raja berganti menjadi Raja Yosia, raja yang takut akan Tuhan, yang mengadakan pembaharuan rohani bagi mereka. Tapi ternyata hal itu tidak membuat mereka kembali kepada Allah. Mereka tetap melakukan ritual-ritual kepada para berhala. Padahal di dalam pemerintahan itu sudah berusaha membawa mereka untuk berbalik. Tetapi nyatanya mereka tetap mengeraskan hati mereka, tetap hidup seenak hati sendiri dengan melakukan penyembahan kepada berhala. Kitab Zefanya berbicara tentang pesan Allah yang disampaikan melalui seorang nabi bernama Zefanya. Siapakah dia? Di dalam Zefanya pasal 1 ayat 1 dijelaskan, begini bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amun, Raja Yehuda. Jadi kita tahu asal-usul dari Zefanya itu sendiri, dia adalah keturunan dari seorang raja bernama Hizkia. Allah bisa memakai siapa saja, baik itu keturunan raja maupun orang-orang biasa. Saat Allah ingin menyampaikan pesannya, dia bisa memakai siapa saja, tidak terkecuali Anda dan saya. Allah bisa memakai kita semua. Di dalam kitab ini, penghukuman Allah digambarkan sebagai hari Tuhan yang akan datang, hari di mana Tuhan akan menghukum umatnya karena kejahatan penyembahan berhala. Di dalam perikop yang telah kita baca tadi, Zefanya menyerukan seruan pertobatan bagi bangsa yang menyembah kepada berhala. Nabi Zefanya dipakai Allah untuk menyampaikan penggambaran akan hukuman yang akan diberikan, bahwa hari Tuhan yang akan datang adalah hari yang penuh kengerian. Bahkan disebutkan bahwa pahlawan-pahlawan akan menangis pada hari itu. Di dalam perikop yang kita baca, Zefanya dipakai Allah untuk menyampaikan jalan untuk terluput dari hukuman. Jalan apakah itu?
Di ayat yang ketiga menjelaskan tentang jalan itu. Sebelumnya kita akan mengingat kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang kasih. Di dalam keadilannya Ia harus menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Namun di dalam kasihnya Ia berusaha mencarikan jalan, memberikan jalan agar orang-orang yang berdosa bisa kembali kepadanya. Dengan memberikan sebuah janji keselamatan yang ada di dalam kitab ini, di pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di situ berbicara tentang janji keselamatan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau berbalik kepadanya. Seruan untuk bertobat yang disampaikan Zefanya di dalam ayat yang ketiga secara khusus menjadi jalan bagi setiap umat untuk terluput dari hukuman. Saya akan bacakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, jadi bangsa yang menyembah kepada Allah-Allah lain, Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka dengan satu jalan, yaitu mencari Tuhan. Lantas apa hubungannya dengan kehidupan kita di masa kini? Mungkin kita tidak membuat patung, kita tidak menyembah patung. Mungkin kita adalah orang Kristen yang setia beribadah setiap hari Minggu. Kita adalah orang yang memuji Tuhan, bahkan kita menjadi orang yang melayani Tuhan di gerejanya. Nah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita sekalian. Apa yang terakhir kali kita pikirkan sebelum kita tidur? Apakah Allah? Atau persoalan-persoalan kita? Apa yang pertama kali kita pikirkan saat kita bangun? Apakah Allah? Atau tentang segala kesibukan yang akan kita lakukan di hari ini? Siapakah yang mendominasi pikiran kita? Apakah Allah? Atau benda? Atau orang-orang yang kita kasihi? Kita sekalian bisa menjawabnya sendiri. Bila kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita memberikan sepenuh hati kita untuk Allah, tetapi di dalam perbuatan kita, di dalam keseharian kita yang mendominasi bukan lagi Allah, sama saja kita berkata memberikan sepenuh hati, namun dalam kenyataannya kita hanya memberikan separuh hati saja. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian jika ada orang yang berkata, aku mengasihimu, tapi separuh hati saja ya, yang separuh aku simpan untuk yang lain? Tentu akan membuat kita berpikir, bagaimana orang ini kok mengasihi hanya separuh hati saja? Sama juga, bila kita berkata kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, tapi di dalam kelakuan kita yang berotoritas atas pikiran kita adalah kita sendiri, kita mengaturnya sendiri. Allah tidak lagi menjadi prioritas. Allah yang memiliki hidup kita tidak lagi kita tempatkan di nomor yang utama. Allah tidak ingin kita menjadi umat yang seperti itu, yang menyembah Allah, namun di sisi lain kita melakukan hal-hal seenak hati kita sendiri. Hari Minggu kita ke gereja, kita beribadah, namun hari Senin sampai Sabtu kita melupakan Tuhan. Kita hidup seenak hati kita sendiri. Kita sibuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita harus waspada. Bila yang mendominasi pikiran kita, hari-hari kita bukan lagi Allah. Jika Allah tidak lagi mendominasi, lantas siapakah yang mendominasi hati kita, hidup kita? Tentu saja Allah-Allah yang lain. Mungkin tidak dalam wujud patung, tetapi lewat orang, lewat benda, lewat kesibukan, lewat permasalahan, itu bisa menjadi Allah-Allah lain dalam kehidupan kita. Jika dalam keadaan yang buruk ini, yang mungkin kita sulit melihat hal baik di tengah situasi yang kita alami, kita menjadi tidak lagi memprioritaskan Allah, kita lebih banyak khawatir, lebih banyak berpikir dengan kekuatan kita sendiri, maka firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita untuk kembali. Karena Allah yang mengasihi kita selalu membuka jalan untuk menyelamatkan kita, asalkan kita mau datang. Kita mau menghadap kepada Dia. Satu hal kunci yang seperti yang dilakukan oleh umat untuk terluput dari hukuman Allah, dan satu hal itu dapat kita lakukan juga dalam kehidupan kita, yaitu dengan mencari Allah.
Mencari Allah dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, lewat kebiasaan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Setiap bangun pagi kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Tuhan dalam hidup kita. Kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, mengasihi mereka. Itu sama dengan kita mencari Allah. Kita berusaha terus menempatkan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti umat yang dipilih Allah, sudah dikasihi Allah, sudah diberkati Allah, tetapi kita masih hidup seenak hati kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Namun sekalipun kita saat ini ada dalam situasi seperti itu, menjadi orang yang memiliki Allah-Allah lain dalam kehidupan kita, Allah masih membuka pintu untuk kita kembali. Kembalilah kepada Allah, karena Dia yang memiliki kehidupan kita. Datang dan hampiri Dia, karena Dialah yang memiliki hidup kita. Berikan hati kita yang sepenuhnya kepada Dia. Sepenuhnya bukan hanya dalam ucapan kita, tetapi dalam perbuatan kita. Jangan memberikan separuh hati kita. Berikanlah sepenuhnya, karena Allah juga mengasihi kita sepenuhnya. Maka kita harus terus berproses, terus belajar hidup mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Siapakah pemilik hidup kita? Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bila saudara sekalian merasa jauh dari Allah, merasa memiliki hidup Anda sendiri, segera kembalilah kepada Allah. Allah yang mengasihi selalu membukakan pintu bagi kita sekalian. Jangan sampai pada masa akhir nanti kita tetap menjadi orang yang menyembah Allah-Allah lain. Allah yang memiliki kehidupan kita. Mari kita menempatkan Dia dalam posisi yang semestinya dalam kehidupan kita, menjadi prioritas yang utama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai merenungkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap apa yang telah menjadi kebenaran firman yang disampaikan, boleh menjadi berkat, boleh menguatkan kami untuk kami boleh semakin setia di dalam kami mencari Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.